Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali bersama aku Via Junita atau VJ, pastinya di program Ngobrol Bareng. Dan tentunya setiap episode Ngobrol Bareng, kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Khusus di pembahasan kali ini, kita akan mengundang teman ngobrol bareng salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Turki pemirsa. Nih pemirsa pasti penasaran siapa teman ngobrol bareng yang akan kita undang di episode kali ini? Langsung aja, ini dia Kak Hilmi. Assalamualaikum Kak Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak VJ. Gimana kabarnya nih Kak Hilmi? Alhamdulillah Kak VJ sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah ya, sehat gitu ya di sana. Oke Kak Hilmi, ini mungkin Sobat Milenial di rumah masih ada yang belum kenal nih sama Kak Hilmi. Kak Hilmi mungkin bisa sapa-sapa dulu nih Sobat Milenial di rumah nih Kak, silakan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Aku Ahmad Hilmi Lukman Al-Hakim, biasa sama teman-teman dipanggil Hilmi. Sekarang sedang melanjutkan studi S1 di salah satu universitas di Turki, tepatnya di kota Konya. Untuk Indonesianya sendiri, aku tinggal di Karawang bersama orang tua, tapi aslinya aku dari Pati, Jawa Tengah. Kali. Ini pemirsa, Kak Hilmi salah satu orang Indonesia yang alhamdulillah sekarang sedang menjalani kuliah di universitas di Turki, yaitu Necmettin Erbakan University ya Kak ya. Ini kalau boleh tahu Kak Hilmi semester berapa nih sekarang? Aku sekarang semester 2 di Turki. Karena semester di tahun 2. Kemarin harus ikut kelas bahasa dulu. Jadi baru masuk kuliah di 2022 ini. Oke, luar biasa sekali. Kak Hilmi, ini apa kalau boleh tahu jurusannya apa nih Kak? Aku di jurusan Teologi Islam. Teori Islam? Teologi Islam. Itu kalau boleh tahu apa? Jurusannya menjurus untuk ngebahas suatu hal apa? Kalau di Indonesianya lebih kita kenal dengan istilah Usuluddin ya. Iya. Tapi karena di kampus-kampus Fakultas Ilahiyat di Turki ini mereka tidak menjurus seperti kampus-kampus di Indonesia, akhirnya ketika ada mahasiswa yang mengambil jurusan agama di jenjang S1, mereka mengambilnya di Fakultas Teologi di jurusan teologi itu sendiri. Jadi belum ada penjurusannya Kak, seperti itu. Baik. Kak Hilmi, ini gimana ceritanya ini sampai bisa kuliah di Turki? Itu Kak Hilmi sendiri apakah dari dulu memang sudah pengen ikut program kuliah di Turki atau seperti apa nih awal mulanya sampai pada akhirnya sekarang Kak Hilmi kuliah di salah satu universitas yang ada di Turki nih Kak? Awal ceritanya agak panjang ya menurutku, karena memang aku sendiri tidak pernah terpikirkan dulu untuk melanjutkan kuliah di Turki. Nah, dulu memang sebenarnya niat besarnya ingin melanjutkan studi di Madinah atau di Mesir seperti itu. Lalu karena setelah lulus pondok pesantren dulu harus ikut yang namanya pengabdian menjadi guru di pondok tersebut. Akhirnya setelah lulus dari pengabdian itu sempat mendaftar juga di universitas swasta di Indonesia di daerah Jakarta. Setelah itu ada beberapa temanku yang kebetulan dia diterima di universitas di Turki dan cerita kalau memang untuk mendaftar di Turki itu sangat mudah. Akhirnya aku pribadi coba daftarkan diriku tanpa persiapan yang matang, dalam artian aku hanya mencoba. Ketika memang tidak diterima, it's okay, tapi ketika diterima akhirnya aku izin ke orang tua apakah bisa melanjutkan studi di Turki. Lalu oleh orang tua diizinkan, akhirnya mengurus berkas-berkas dan segala macam, akhirnya berangkat ke Turki seperti itu.
Alhamdulillah akhirnya berkesempatan untuk kuliah di Turki. Nah Kak, di antara banyak universitas mungkin yang ada di Indonesia, kenapa sih sampai pada akhirnya memilih untuk kuliah di luar negeri, salah satunya di negara Turki itu sendiri? Salah satu kenapa Turki menjadi pilihan pemuda pelajar Indonesia ya, khususnya untuk melanjutkan studi adalah karena kuliah di Turki itu relatif murah dibandingkan kuliah di Indonesia. Itu alasan apa? Kalau untuk sisi lainnya mungkin motivasinya dari dulu Kak, apakah bercita-cita untuk kuliah di Turki apa gimana? Apa ikut teman-teman nih kayak banyak di Turki nih akhirnya ke Turki deh gitu? Kalau dari dulu memang belum terpikirkan ya Kak VJ untuk melanjutkan studi di Turki, tapi ternyata teman-teman angkatanku itu banyak yang mendaftar di Turki dan mereka bilang memang untuk masuk ke Turki itu mudah dan biaya hidup tidak terlalu mahal. Kalau bahkan bisa kita bilang untuk kuliah dan biaya hidup itu lebih terjangkau di Turki daripada kita kuliah katakanlah di universitas negeri di Indonesia atau universitas di kota-kota besar di Indonesia seperti itu. Luar biasa sekali. Nah Kak Hilmi ini menarik sih, apalagi kita tinggal ngerantau gitu ya, nggak cuman di luar daerah seperti di kota lain misalkan ya, tapi ini di luar negara yang pastinya punya culture yang beda-beda ya di setiap negaranya. Ini Kak Hilmi ngalamin gak sih shock culture gitu, maksudnya yang tadinya orang Indonesia tuh land gitu ya, terus akhirnya tinggal di Turki gitu. Ini kurang lebih udah berapa tahun nih Kak udah tinggal di Turki? Aku datang ke Turki Oktober 2020. Berarti hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun di Turki, alhamdulillah. Memang ketika sampai di Turki itu benar-benar culture shock ya. Terlebih aku itu datang ke Turki itu sendiri Kak VJ. Dalam artian aku berangkat dari Jakarta itu sendiri, satu-satunya orang Indonesia katakanlah yang pelajar di pesawatku itu aku gitu. Dan tiba di bandara Istanbul itu aku sama sekali nggak tahu apa-apa di situ. Kebetulan ketemu sama ibu-ibu, dia salah seorang dosen juga di Bekasi. Akhirnya dibantu sama ibu-ibu itu sampai temanku datang jemput seperti itu. Terus culture shock yang lain itu yang bisa aku ceritain itu mungkin apa ya, dari segi makanan, karena memang makanan di Turki itu tidak sekaya cita rasanya seperti makanan-makanan di Indonesia seperti itu. Juga dari segi bahasa ya, karena bahasa Turki itu walaupun tetap masih menggunakan huruf Latin ya, tapi banyak sekali gramatikal yang membuat kita kadang kebingungan ketika berbicara dan sebagainya gitu. Itu saya pasti ada shock culture sendiri gitu ya, apalagi ini nggak cuman bahasanya yang beda. Tadi mungkin Kak Hilmi merasakan bahwa makanan mungkin ya kita tidak terbiasa dengan cita rasa di sana gitu, luar biasa sekali. Tapi ini balik lagi nih Kak, soal kakak sampai pada akhirnya kuliah di universitas yang ada di Turki gitu. Nah itu kalau untuk proses masuknya sendiri lewat mandiri kah, atau misalkan ikut program apakah, atau misalkan beasiswa atau gimana Kak? Aku pribadi ke Turki program mandiri ya, dalam artian aku masih dibiayai sama orang tua, bukan beasiswa. Jadi untuk untuk biaya hidup masih bergantung sama orang tua Kak VJ seperti itu. Tapi luar biasa sih ya, udah berani merantau itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali gitu ya, punya ambis untuk mengejar cita-citanya sampai ke luar negeri gitu. Nah tapi kenapa sih Kak ambil jurusan teologi Islam itu, alasannya? Alasan paling utama adalah motivasi dari orang tua ya, karena memang orang tua sendiri ingin aku pribadi melanjutkan studi di S1 ini di bidang keislaman seperti itu.
memang agak susah ya Kak, karena ketika kita ingin melanjutkan studi mengambil apa namanya penjurusan Islam di Turki, karena memang Turki sendiri bisa dibilang baru saja baru saja bangkit dari sekularisme yang kurang lebih sangat lama setelah negara republiknya terbentuk seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, Kak Hilmi, ini tadi kan sempat disinggung gitu ya, kenapa alasannya milih kuliah di Turki, salah satunya biayanya murah. Itu biaya murahnya tuh yang dimaksudnya apa tuh? Apakah kuliahnya, apakah mungkin makanan dan lain sebagainya, transportasinya, gimana tuh Kak? Ini cukup menarik untuk dibahas ya. Pertama, biaya murah itu dalam artian uang semester ya Kak ya. Jadi di Turki itu kita berbicara mengenai Turkinya sendiri. Jadi pelajar di Turki itu memang mereka digratiskan biaya sekolah dari sejak SD sampai masuk universitas. Dalam artian semua jenjang itu ditempuh di SD, SMP, SMA dan universitas negeri seperti itu. Lalu untuk kita sendiri mahasiswa-mahasiswa asing yang datang dari luar negeri itu memang biaya kuliah per semester itu relatif murah. Katakanlah aku biaya semesterku aja per semesternya itu kalau dirupiahkan sekarang itu 1.700.000 per semester, dan tanpa biaya gedung dan sebagainya di awal pendaftaran seperti itu. Jadi cukup kita bayar biaya semester, kita sudah bisa masuk kuliah seperti itu. Berarti Adapun untuk transportasi sendiri, iya, aku lanjut dulu ya kayaknya. Adapun untuk transportasi sendiri memang bermacam-macam ya, tergantung kotanya. Ketika kita hidup di beberapa kota besar, kadang memang untuk pelajar mendapatkan diskon ya. Jadi di sini pelajar itu seperti raja gitu. Kita di mana-mana seperti mendapatkan diskon. Contoh, ketika kita masuk museum itu, museum atau tempat lainnya, ketika ada pembayaran di situ, katakanlah untuk warga umum mereka membayar 25 lira, atau kalau kita konversikan ke kurs sekarang itu kurang lebih 24.000. Tapi untuk kita yang mahasiswa atau pelajar itu hanya dikenakan biaya 4.000 rupiah kalau kita bilang. Lalu untuk aku yang tinggal di Konya sendiri, itu memang dari pemerintah kota Konya itu menggratiskan transportasi untuk mahasiswa asing. Jadi untuk transportasi bis dan kereta di dalam kota Konya itu kita gratis, mau kemanapun, kapanpun, dan dengan transportasi apapun yang disupport oleh pemerintah seperti itu. Ini lumayan, ini cukup murah sih kita hitungnya ya 1,7 satu semester, berarti sekitar 6 bulan gitu ya. Ini kalau boleh tahu universitas yang sekarang kakak jalanin itu negeri kah atau swasta kak? Negeri kak, karena kalau swasta memang relatif mahal seperti itu. Oke, baik. Kalau saat ini kakak tinggal di mana kak kalau boleh tahu? Aku tinggal di, kita bisa bilang apartemen ya. Kalau di Turki itu atau di luar negeri itu memang kulturnya mahasiswa kadang tinggal di apartemen. Kalau apartemen ini kalau kita Indonesia kan mungkin bisa kita bilang tinggalnya di kos gitu kak. Tapi apartemen ini kita biasanya menyewa bareng teman-teman berempat atau berlima atau berenam seperti itu kak. Jadi itu kebetulan dekat sama universitasnya atau agak jauh? Iya, memang dekat. Kalau aku tempuh dari rumah kurang lebih 25 menit ke universitas. Oke, baik. Nah, Kak Hilmi, tadi kan Kak Hilmi sempat menyinggung ya, sebelum mungkin masuk ke universitas, Kak Hilmi juga harus menjalani proses untuk sekolah bahasa terlebih dahulu ya, untuk bisa membaur mungkin ya dengan culture di sana. Tapi Kak Hilmi ini penasaran banget nih soal masih tentang kuliah di Turki, tapi Kak Hilmi kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.